Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, mahasiswa UT dari UPJJJ Universitas Bandar Lampung. Ini bersama rekan saya bernama Riana Septiani, UPBJJ Bandar Lampung. Di sini kita akan melakukan tugas praktik mata kuliah kelembagaan agribisnis. Nah, di sini kita sudah bersama ketua Gapoktan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Nah, ini dengan Bapak Budiman, ya, ketua Kabupaten Usaha Bersama sama di Kampung Banjaratu, Kecamatan Waimunduan, Lampung Tengah. Di sini Pak, kita mau sedikit menanyakan terkait kelembagaan agribisnis yaitu Gapoktan di Desa Banjaratu. Apa visi dan misi utama lembaga ini dalam rantai nilai agribisnis, Pak? Ya, soalnya fokusnya pada hulu, apa menjadi pengolah hilir, menjadi mediator, atau bergerak di jasa keuangan khusus pembiayaan alat pertanian. Jadi fokusnya apa, Pak? Kalau di sini saya sebagai ketua Kabupaten ya, Kampung Banjaratu, yang kelembagaannya melalui Dinas Pertanian ya. Terutama kalau di bidang Kabupaten itu mengelola terutama potan-potan yang ada di bawah untuk kegiatan-kegiatan program-program dari pemerintah terutama di bidang pertanian. Nah, di sini sebagai Kabupaten saya membawai 14 kelompok tani yang terdiri dari komunitas unggulannya di sini padi sawah dan jagung, terutama yang ketiga singkong. Lalu bagaimana sejarah singkat terbentuknya Gapoktan ini, Pak? Terbentuknya singkat sebagai kelompok tani atau Gapoktan ya, kita terutama lembaga perkumpulan daripada petani yang tadinya petani itu tidak dikelola secara berkelompok. Akhirnya kelompok tani tersebut membuat petani terutama mendaftar ke kelompok membuat atau membentuk ketua Gapoktan yang tujuannya penyampaian daripada Dinas Pertanian terutama dari pemerintah, baik itu melalui pupuk subsidi, baik itu bantuan benih maupun bantuan alat-alat mesin tani yaitu Alsintan. Sejak kapan lembaga ini, Pak? Di perkembangan historisnya paling signifikan hingga saat ini? Mungkin pendiriannya sekitar tahun 80-an. Apa saja kegiatan utama yang dilakukan oleh Gapoktan itu sendiri, Pak? Kegiatan utama yaitu kita menentukan jangka waktu tanam, informasikan kepada kelompok tani atau potan yang pada awalnya kapan kita musim tanam, awal musim tanam terutama ya, baik untuk padi sawah atau padi kuku atau jagung, memudahkan informasi Gapoktan antara potan langsung ke petani. Terus bagaimana struktur organisasi lembaga ini? Maksudnya fungsional, divisional, metrik, peran, maksudnya strukturnya iya, Pak? Kalau struktur di sini terutama ya terbentuknya Gapoktan yaitu terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris. Di sini ketuanya saya sendiri Pak Budiman, sekretaris
sekretarisnya Ketut Parte, bendaranya Ibu Siti Romlah. Lalu peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam lembaga ini apa saja, Pak? Peran dan apa ya, pertanggungjawaban terhadap kelompok, Nah, terutama kami sebagai kabupaten apabila dapat bantuan ini padi ya, itu kami salurkan ke poktan dari 14 poktan. Cuman di sini ada sebagian dalam poktan itu yang mempunyai atau mempunyai ada sawah, terutama kalau yang darat nanti ada bantuannya bibit padi koko atau jagung. Jenis kepemilikan atau legalitas lembaga ini maksudnya koperasi, PT, kelompok tani, Atau lembaga berbadan hukum, itu istilahnya kapotan, walaupun kapotannya ini lembaga berbadan hukum. apakah Gapoktan ini bekerja sama dengan pihak lain, Pak, seperti koperasi, bank, atau pemerintahan daerah? Kebetulan kalau untuk sekarang belum masih ya, dari pemerintah, Pak. belum, hanya langsung dari pemerintah. Kalau di kalau koperasi yang merah putih ini kan baru ya, belum kerjasama sama ini, atau dari kemitraan lain belum pernah ada kerjasama sama kemitraan lain. Untuk proses operasionalnya, produk yang dikelola, pengadaan bahan baku hingga produk ke konsumen. Kalau Gapotan kebetulan di sini ada bantuan alat mesin panen, termasuk kombain ya, sama mesin tanam untuk padi. Juga ada bantuan traktor untuk olah tanah, juga ada semua dalam Gapotan. Bagaimana cara Gapoktan mengelola hasil penjualan dan pembagian keuntungan kepada anggota, Pak? Oh ya, kalau Kapotan mengelola misalnya ada dana dari pemerintah, itu kami kan ada ADRT ya, sekian persen untuk poktan, sisa hasil usaha atau gitu ya, berapa satu tahun biasanya ya kita bagi secara persentase. Artinya bagi hasil ya, Pak. Bagi hasil. Kekuatan Gapoktan ini memberikan keunggulan kompetitif apa, Pak? Maksudnya sumber daya atau lokasi atau merek, maksudnya memiliki mesin atau lokasi produksi yang jauh, jalan ke pasar, atau memiliki kontrak eksklusif. Bekerja samanya produksi ya termasuknya. Kalau di sini Gapotan hanya mengelola alsintan, terutama bagi petani itu yang membutuhkan alat, itu sistem sewa. Nah di situ nanti hasilnya itu dipotong untuk perawatan dan untuk operator, dan sisanya baru dikumpulkan atau dimusyawarahkan. Apa kendala atau kelemahan yang masih dihadapi Gapoktan saat ini, Pak? Kalau masalah kendala ya, alhamdulillah kalau untuk padi kebetulan ini diunggulkan harganya, karena ada dari Bulog itu menargetkan harga 6.500 per kilo di gudang ya. Cuman kalau jagung juga demikian, sekarang udah ditangani oleh Bulog, alhamdulillah harga itu stabil. Cuman kalau di bidang singkong kan bukan tanaman pangan, jadi masih ada agak gonjang-ganjing harga. Maksudnya untuk kelemahan pengadaan pupuk, apa ada kendala dari pemerintah, Pak? Alhamdulillah ya, kalau sekarang ini 2 tahun ini pupuk itu melimpah ya,
petani nggak bisa nggak teriak kurang pupuk. Kebetulan ini udah overload ya, saya katakan kalau tadinya 100% sekarang pengadanya 200%. Bahkan petani sangat apa ya, berlebihan. Pupuk tersebut tersedia di pengecer, jadi tidak ada kekurangan. Peluang ekstra utama yang dapat dimanfaatkan lembaga ini Pak, maksudnya kebijakan pemerintah, teknologi baru, maksudnya peningkatan permintaan konsumen, gitu. Pesaing utama melakukan pemutusan hubungan kerja, apa Alhamdulillah ya, kalau masalah peluangnya itu? ya, peluangnya saya kira sekarang ini tidak ada, saya kira ya. Istilahnya yang tadinya jual hasil itu agak susah, sekarang tidak. Cuman kalau dibilang petani ini, saya kira untuk masa sekarang ini udah tercukupi lah, baik harga maupun produksinya maupun kebutuhan pupuknya. Ya, pendapatan daerah makin meningkat ya Pak. Alhamdulillah adanya pupuk ini mencukupi di kelompok tani, penghasilan tersebut ya agak meningkat. Ancaman atau tantangan apa yang paling dirasakan dalam menjalankan kegiatan Kapoktan, Pak? Saya kira kalau untuk kedepannya ya, kalau ancaman saya kira tidak ada ya, istilahnya sekarang ini termasuknya gimana ya, sudah termasuk mencukupi segala kebutuhan petani, baik pun melalui pemasaran tidak ada hambatan, baik pun pupuk tidak kekurangan. Cuman sedikit kalau Bulog ini menampung hasil panen itu, kalau pada puncaknya kadang-kadang nggak ketampung, jadi terpaksa pakai tengkulak luar. Itu hambatannya gitu. Cuma karena Bulog sekarang belum menyiapkan gudang yang maksimal, misalnya di Lampung ini masih perhitungannya 2 gudang. Ya, untuk proses pasca panennya itu sangat menguntungkan bagi Sangat petani. menguntungkan adanya bantuan mesin panen, bantuan alat olah tanah seperti rotari. Itu dalam kecamatan tersebut sudah hampir setiap kampung sudah memiliki. Hubungannya Kapoktan dan petani. Adanya Kapoktan di sini itu membuat pesaing untuk mitra-mitra atau toko-toko pertanian lain. Saya kira tidak ya, karena semua mungkin sekarang ini babon toko saprodi itu saya kira sudah mencukupi ya. Pengajar juga sebagai mengadakan toko-toko obat-obatan, saya kira ini tidak terlalu sulit mencarinya untuk petani. Apa sih harapan Bapak tuh terhadap peran Kapoktan di masa yang akan datang, Pak? Ya kalau peran dan kemauan kita untuk kedepannya ya, pemerintah setidaknya memperhatikan para petani atau kelompok tani atau Kapoktan yang mana apabila ada kesulitan baik itu pemasaran, itu harapan dari para petani demikian. Jadi harapannya biar sama-sama berjalan, baik pun produknya, baik pun penghasilannya secara mingguan. Apakah Bapak ada pesan atau saran bagi mahasiswa yang sedang belajar tentang lembaga agrobisnis seperti kami? Oh iya, terima kasih. Kalau pesan saya, semua lembaga atau di bidang pertanian ya, untuk ke depan kita itu sekarang udah mencapai apa ya, target petani muda, baik pun milenial, khususnya anak-anak muda sekarang itu saya mau dengan sangat ya harus mempelajari ya di bidang pertanian, karena sumber potensi di dalam terutama Indonesia, terutama kebanyakan para petani. Jadi kalau petani itu sejahtera, saya kira yang lainnya ngikut. Itu aja saya kira masalah kedepannya. Kasarannya ya sekiranya cukup sampai di
Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya pada Bapak Firman yang telah memberikan informasi kepada kami. Iya. Dan saya Dedi Agrianto dan Triana Septiani. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.